Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membagikan informasi mengenai bagaimana cara mengendarai mobil Mitsubishi Pajero Sport yang tipe facelift terbaru tahun 2021. Barangkali saat ini sedang ada yang berencana atau bercita-cita untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport. Langsung saja kita mulai dari nol. Di sini pertama kita buka kunci terlebih dahulu. Cara yang pertama kita bisa menekan tombol yang ada di remote ini. Nah, secara otomatis spionnya juga sudah auto folding. Untuk mengunci kembali tekan tombol yang di atas, maka secara otomatis spionnya juga akan menutup. Selain menggunakan remote untuk membuka dan mengunci pintu, kita juga bisa menggunakan tombol keyless. Jadi tanpa kunci, kita cukup tekan tombol keyless yang ada di sini. Nah, ketika kita tekan, maka secara otomatis pintunya tidak terkunci lagi. Tapi ini syaratnya remote tadi radiusnya harus dalam radius 70 cm. Setelah kita buka, selanjutnya kita masuk. Karena mobilnya ini tinggi, maka kadang ada beberapa konsumen yang bingung cara masuk Pajero. Caranya kaki kanan kita injak footstep. Kemudian tangan kiri kita pegang assist grip untuk membantu kita naik ke atas. Jadi yang masuk ke mobil duluan kaki kiri, karena kalau kaki kanan nanti agak susah. Meskipun sederhana, tapi kadang ada konsumen yang masih kikuk saat masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam, langkah selanjutnya kita menyalakan mesin. Untuk menyalakan mesin, di sini kita tinggal tekan tombol start stop engine. Jadi sudah tidak perlu lagi menggunakan kunci. Nah, bagi Anda yang sebelumnya terbiasa menggunakan mobil dengan slot kunci, dan ini baru pertama kali menggunakan mobil dengan tombol start stop engine. Untuk menyalakan tombol start stop engine, di sini kita harus menginjak pedal rem. Nah, pedal rem ini lokasinya dari sebelah kiri. Di sini kita injak pedal rem sambil tekan tombol start stop engine. Karena kalau tidak kita injak remnya, mesin tidak mau menyala. Setelah berhasil menyalakan mesin, langkah selanjutnya adalah memasang sabuk pengaman. Untuk Pajero Sport ini, sabuk pengamannya dilengkapi dengan height adjuster atau pengaturan ketinggian sabuk pengaman. Di sini kami tunjukkan cara penggunaannya karena ada beberapa konsumen yang sebelumnya menggunakan mobil dengan sabuk pengaman model fix. Fungsi dari height adjuster ini untuk mengatur ketinggian sabuk pengaman supaya kita dapat menggunakan mobil dengan nyaman. Caranya tinggal kita angkat tuas ini, nah kemudian kita atur ketinggiannya karena ketinggian masing-masing orang berbeda. Kalau posisi ini terlalu tinggi, kadang bisa mengganggu leher kita. Tapi kalau terlalu rendah juga kadang tidak nyaman, jadi kita atur sesuai kenyamanan kita masing-masing. Kalau saya lebih suka posisi paling atas. Nah, setelah kita setel, kemudian tinggal kita masukkan seperti biasa sabuk pengamannya. Ini wajib digunakan karena merupakan fitur keselamatan. Setelah menggunakan sabuk pengaman, langkah selanjutnya kita mengatur posisi setir. Caranya kita turunkan tuas ini ke bawah. Nah, di sini kita bisa atur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur. Silakan bisa diatur senyaman mungkin. Kalau sudah nyaman, tinggal kita kunci kembali, dorong ke atas tuasnya. Bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan mobil Pajero Sport, biasanya posisi joknya kurang nyaman. Nah, di sini kita atur dulu untuk posisi duduknya. Untuk pengaturannya sudah elektrik semua. Nah, tuas yang ini berfungsi untuk mengatur reclining atau pengaturan sandaran. Semakin ke belakang, semakin rebahan. Kemudian kalau yang ini tuas untuk pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur jok. Selain itu, ini juga berfungsi untuk pengatur ketinggian jok. Jadi kalau kita atur seperti ini, maka jok bagian depan atau belakangnya bisa kita setting ketinggiannya. Kalau ke atas semakin naik, kalau turun semakin rendah. Kemudian kalau yang belakang ini untuk pengaturan yang bagian belakangnya atau bagian pantat. Nah, kalau untuk yang bagian depannya untuk bagian bahu. Kalau mobilnya jarang digunakan di pengemudi, biasanya untuk pengaturan joknya ini cukup kita lakukan sekali. Setelah nyaman, selanjutnya kita cek ke bagian MID, kita pastikan tidak ada indikator yang menyala. Nah, di sini semua indikatornya sudah mati, artinya mobil dalam kondisi aman. Bagi Anda yang suka musik, sebelum berkendara, sebaiknya setel dulu bagian head unitnya, supaya nanti saat mobil sudah mulai berjalan, kita bisa fokus mengemudi. Karena kalau baru di setel saat di jalan, agak cukup berbahaya. Selanjutnya kita juga setel bagian AC. Untuk menyalakan AC, tombolnya dipencet di bagian yang sebelah kiri ini. Nah, untuk AC-nya ini sudah dual zone, jadi bisa diatur terpisah antara sisi pengemudi dan sisi penumpang depan. Kalau ini untuk sisi penumpang depan, pengaturan AC-nya semakin ke kiri semakin dingin. Kalau semakin ke kanan semakin panas. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan ini untuk pengaturan AC yang sisi kita atau sisi pengemudi. Sama, sebelah kanan untuk semakin panas dan sebelah kiri semakin dingin. Kemudian ada menu auto juga, jadi untuk menyesuaikan kondisi AC secara otomatis suhunya. Kalau kita pencet di sini kerja AC langsung maksimal untuk memastikan ruangan langsung cepat dingin.
Nanti kalau kondisi dalam mobil sudah dingin, secara otomatis suhunya akan turun sendiri. Tapi kalau kita tidak mau auto, karena kadang biasanya terlalu dingin, kita bisa setting sendiri secara manual. Nah, untuk menaik turunkan kipas, tombolnya ada di bagian bawah sini. Di sini untuk misalnya kita ingin kipasnya tidak terlalu kencang, gambar kipas kecil artinya turun, kalau gambar kipas besar artinya naikkan kipas. Lalu untuk rear ini untuk menyalakan AC belakang kalau kita bawa penumpang, tapi berhubung ini belakangnya kosong, jadi untuk rear-nya saya matikan. Lalu di sini juga ada tombol yang tidak kalah penting, yaitu tombol air sirkulator. Ini pastikan untuk selalu menyala, karena kalau mati nanti udara dari luar masuk ke dalam. Ini katanya yang membuat mobil jadi baunya tidak enak. Setelah semuanya siap, selanjutnya kita menuju ke bagian handrem. Jangan lupa untuk Pajero Sport yang tipe Dakar ini handremnya sudah elektrik, jadi sudah pakai tombol, tidak perlu pakai tuas. Untuk menurunkan handrem, jangan lupa kita harus injak pedal rem dulu. Setelah pedal rem diinjak, maka selanjutnya tinggal kita tekan ke bawah. Nah, di sini secara otomatis, maka untuk handremnya sudah rilis. Kalau kita ke bagian transmisi, seperti biasa, P untuk parkir, R untuk mundur, kemudian N untuk netral, dan D di sini untuk mode berkendara. Untuk mundur, kita arahkan posisi tuasnya ke R. Kita tekan tombol yang ada di bagian depan, lalu pindah ke posisi R. Maka di sini secara otomatis untuk kamera belakangnya juga akan aktif. Bagian yang baru pertama kali menggunakan mobil matic, jangan lupa kalau untuk mobil matic ini selalu injak pedal rem. Beda dengan mobil manual yang kuncinya ada di kopling, kalau untuk mobil matic ini kuncinya ada di rem. Untuk mundur, kita tidak perlu menginjak pedal gas, cukup angkat pedal rem, angkat pelan-pelan, maka mobil akan berjalan mundur sendiri. Kalau tidak diperlukan, jangan sampai kita menginjak pedal gas, karena mundur sambil menginjak pedal gas itu sangat berbahaya untuk mobil matic. Pelan-pelan saja angkat pedal rem dan biarkan mobil ini mundur sendiri. Nah, di sini untuk head unitnya ukurannya juga sangat besar sehingga sangat membantu visibilitas kita. Tapi kita juga harus memastikan dengan tengok kanan kiri. Nah, kalau sudah selesai mundur, selanjutnya untuk maju kita posisikan ke D, kemudian langsung jalan seperti biasa. Nah, bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan mobil matic, jangan lupa untuk mobil matic ini kita hanya perlu menginjak satu pedal. Jadi untuk jalan ini kita tadi hanya perlu menggunakan pedal rem. Kemudian untuk menambah kecepatan baru kita injak pedal gas. Dan satu lagi yang tidak boleh dilupakan, di sini kita hanya perlu menggunakan satu kaki, yaitu kaki kanan. Jangan sampai mengendarai mobil matic dengan dua kaki karena hal tersebut sangat berbahaya. Mobil ini juga bisa semi manual, jadi untuk transmisinya bisa kita atur. Caranya dengan menggunakan pedal shift. Untuk lokasinya ada di sebelah sini. Jadi kalau pedal shift gambar main ini kita tekan, maka posisi gearnya akan turun. Kita coba. Kita tekan, di sini posisinya berubah ke gigi 3, tekan lagi berubah ke posisi gigi 2. Untuk tambah tinggal tambah, naik ke gigi 3. Nah, dengan menggunakan pedal shift ini, bagi Anda yang terbiasa menggunakan mobil manual, maka bisa merasakan sensasi berkendara seperti mobil manual. Tapi bedanya di sini kita tidak perlu injak pedal kopling. Untuk naik turun gigi, tinggal tekan tombol pedal shift ini. Yang menarik untuk mobil Pajero Sport tipe Dakar ini, giginya bisa sampai 8. Selain menggunakan pedal shift, untuk sensasi manual ini kita juga bisa menggunakan tuas yang ada di bagian tengah. Kita geser ke kiri, nanti akan sama. Bedanya kalau untuk naik turun gigi, di sini kita tinggal geser ke bawah. Kalau ke bawah, maka di sini akan menurunkan gigi. Kalau untuk dorong ke depan, di sini giginya akan naik. Tapi jangan lupa tadi syaratnya untuk tuasnya harus digeser ke kiri. Untuk mengubah matic lagi, geser ke kanan. Nah, di sini untuk gearnya sudah kembali ke posisi D. Maka untuk posisi transmisinya akan diatur secara otomatis oleh sistem. Sekarang kita lanjutkan lagi berkendaranya. Untuk posisi tuas lampu dan juga lampu sen seperti biasa ada di sebelah kanan mobil. Kalau untuk lampu sen ini kurang lebih sama seperti mobil lain. Jadi kalau kita tarik ke atas, sen ke kiri. Kalau kita dorong ke bawah, berarti sen ke kanan. Nah, di sini kita berhenti sejenak. Kebetulan di depan ada lampu merah. Sambil menunggu lampu merah, di sini akan saya jelaskan masalah sunroof. Nah, untuk menggunakan sunroof, pertama kita tarik covernya dulu ke belakang. Untuk membuka kacanya, tinggal kita tarik tombol ini ke belakang, maka di sini untuk kacanya akan buka secara otomatis. Ini sangat cocok bagi Anda yang bepergian di wilayah pegunungan. Nah, untuk menutupnya kembali, dorong tombol ini ke depan. Kalau untuk menutupnya harus ditahan. Nah, kalau sudah selesai, baru kita tutup covernya. Lanjut lagi, untuk spion tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan fitur anti silau, lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan audio switch steering. Jadi kalau misalnya kita sedang berkendara, kita tidak perlu repot-repot menekan tombol yang ada di bagian head unit, karena sudah disediakan tombol yang ada di bagian setir ini. Ini ada tombol untuk pengaturan volume, kemudian ada tombol untuk pengaturan channel,
semuanya sudah sangat lengkap, jadi kita bisa fokus untuk berkendara. Kita lanjutkan lagi berkendaranya. Nah, mungkin di sini ada yang penasaran untuk BBM yang digunakan pada mobil Mitsubishi Pajero Sport ini menggunakan bahan bakar jenis apa? Karena ini menggunakan mesin diesel, maka untuk bahan bakarnya jenis solar. Seperti yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya, sebenarnya menggunakan biosolar biasa juga tidak masalah, yang penting rutin untuk ganti filter. Tapi kalau ada rezeki lebih, maka tidak ada salahnya menggunakan tipe Dexlite atau Pertamina Dex. Jangan lupa juga mobil Pajero ini ukurannya cukup besar, jadi kalau melewati jalan sempit seperti ini, maka sebaiknya kita lebih memilih mengalah saja. Misalnya kita berpapasan dengan mobil lain dan melewati jembatan yang cukup sempit seperti ini, maka biarkan mobil lain lewat lebih dahulu. Kalau lewat di jalan biasa, pastikan tetap santun. Nah, kalau misalnya lewat di daerah jalan tol, di sini ada fitur lagi, yaitu fitur cruise control. Untuk fitur cruise control ini berfungsi untuk mengatur kecepatan secara otomatis. Untuk cara penggunaannya sudah pernah kami buatkan di video sebelumnya, tapi sebaiknya gunakan di jalan tol yang jalannya lurus dan juga longgar. Tapi kalau di jalanan biasa seperti ini, sebaiknya tidak usah digunakan karena agak kurang efektif juga. Ini disebabkan karena kalau di jalanan biasa, kecepatan kita cenderung fluktuatif, berbeda dengan melewati jalur tol yang kecepatannya cenderung stabil. Nah, berikutnya akan kami jelaskan juga mengenai cara penggunaan fitur Auto Brake Hold, karena ini merupakan fitur terbaru yang belum ada di mobil Mitsubishi Pajero Sport sebelumnya. Tapi di sini kita cari tempat kosong terlebih dahulu. Di sini sekaligus kami tunjukkan. Nah, ini bagi yang belum terbiasa menggunakan mobil matic, pastikan untuk posisi kakinya hanya menggunakan satu kaki, yaitu kaki kanan. Rem ataupun gasnya menggunakan kaki kanan semua. Untuk kaki kirinya diistirahatkan saja. Sangat nyaman sekali bukan? Jadi di sini kita tidak perlu lagi memikirkan masalah kopling. Nah, kebetulan di depan sudah ada area kosong. Kita akan coba untuk fitur brake hold-nya. Fitur auto brake hold ini fungsinya kurang lebih seperti sistem pengereman otomatis. Jadi kalau kita terjebak di kemacetan atau berhenti di lampu merah, kita tidak perlu capek-capek menginjak pedal rem. Tidak perlu menggunakan fitur handrem juga. Untuk cara penggunanya sangat mudah, tinggal kita tekan tombol yang ada di sebelah belakang sini. Maka di bagian MID akan muncul indikator hold. Ini fungsinya untuk menahan rem secara otomatis. Jadi misalnya kita berhenti di lampu merah, maka kita tinggal injak pedal rem seperti ini. Kalau sudah berhenti total, maka fitur auto hold-nya akan bekerja. Tidak perlu kita injak pedal rem, maka mobilnya sudah berhenti sendiri. Kita juga tidak perlu oper-oper transmisi dari D ke N. Nah, nanti di bagian MID akan muncul indikator hold seperti ini. Kalau misalnya kita ada di kondisi macet, sebentar-sebentar berhenti. Fitur ini sangat membantu sekali karena di sini kita tinggal gas. Kalau pas macet, injak pedal rem. Kemudian setelah muncul fitur auto hold, maka kita lepaskan remnya sambil menunggu kemacetan terurai. Kita tidak perlu menginjak pedal rem, tidak perlu menggunakan handrem juga, serta tidak perlu oper transmisi dari D ke N. Nah, sangat mudah sekali bukan? Jadi kita bisa mengistirahatkan kedua kaki. Walaupun terjebak kemacetan, fitur ini bisa mengurangi stres dan juga rasa capek di kaki. Nah, kalau depan sudah jalan, tinggal kita injak gas lagi. Kemudian di depan macet lagi, kita injak rem lagi. Nah, begitu terus, sangat mudah sekali bukan? Memang semakin kesini fitur mobil semakin canggih dan semakin memanjakan para pengemudinya. Kemarin juga sempat ada yang bertanya mengenai cara kerja fitur brake auto hold ini, karena sempat ada kabar katanya untuk fitur brake auto hold ini tidak bisa bekerja untuk kondisi jalan berkelok. Jadi syarat utamanya kondisi setirnya harus kondisi lurus. Apakah benar demikian? Nah, kita akan coba. Karena sebelumnya ada konsumen yang sempat curhat dulu sempat menggunakan mobil dari merek lain yang sudah dilengkapi dengan fitur auto brake hold. Ternyata katanya fitur tersebut hanya bisa bekerja di lampu merah yang kondisi jalanannya lurus. Kalau posisi jalanannya berbelok, maka fitur brake auto hold-nya tidak mau bekerja. Saya juga penasaran, di sini akan kita cari lahan yang agak lebih luas supaya kita bisa mempraktekkan kondisi jalanan agak berbelok. Nah, kebetulan di depan sana ada area parkir perumahan cukup luas. Dan kita coba kita posisikan setirnya dalam kondisi berbelok. Nah, kita belok kiri dulu. Mudah-mudahan Pak Satpamnya tidak marah ini. Kita umpamakan saat ini kita sedang dalam kondisi macet dan jalanannya berbelok sehingga setirnya tidak lurus. Kemudian kita injak rem total. Nah, bisa kita lihat di sini fitur brake auto hold tetap bekerja meskipun posisi setir atau posisi bannya tidak lurus. Kita belok-belokkan, fitur auto brake hold-nya tetap bekerja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk posisi setirnya ini tidak lurus, kemudian untuk kaki saya juga tidak menginjak pedal rem sama sekali. Jadi kondisi jalan lurus ataupun berbelok, fitur auto brake hold ini tetap bekerja. Nah, kita coba sekali lagi, misalnya kita belokkan ke kanan. Di sini bisa kita lihat untuk fitur auto brake hold juga tetap bekerja. Tapi jangan lupa syaratnya di sini untuk sabuk pengaman harus tetap dipakai.
Karena kalau tidak dipakai nanti di bagian indikator akan muncul brake auto hold tidak mau bekerja. Nah, di sini kita coba sekali lagi. Sudah sangat jelas bukan? Mungkin ada yang bertanya, karena fitur brake auto hold ini bentuknya hanya tombol, bagaimana jika misalnya ada anak-anak tidak sengaja menekan tombol ini? Kalau tombol ini tidak sengaja tertekan, maka tidak perlu khawatir karena di sini auto hold-nya tidak secara otomatis loss. Tadi ada indikator yang menunjukkan peringatan untuk menonaktifkan auto brake hold kita harus menginjak pedal rem. Jadi misalnya kalau kita dalam kondisi jalan dan tidak sengaja ini terpencet, maka tidak perlu khawatir. Selama kita tidak menginjak pedal rem, maka untuk fitur auto brake hold ini tetap bisa bekerja. Nah, kurang lebih itulah penjelasannya. Untuk cara berkendara yang kami sampaikan ini merupakan cara berkendara yang paling basic, karena tidak semua pemilik mobil Pajero Sport sudah mengetahui fitur tersebut. Jadi tadi kami jelaskan secara detail. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kembali menuju ke dealer. Nah, saat ini kita sudah sampai kembali lagi ke dealer. Nanti untuk posisi berhenti juga ada tekniknya sendiri, karena memang mobil Pajero Sport ini sudah serba digital. Jadi kadang ada yang bingung kalau sudah berhenti kita harus tekan tombol apa saja. Nah, seperti biasa setelah sampai kita injak pedal rem sampai full. Di sini fitur auto brake hold-nya sudah bekerja. Setelah selesai berkendara, kita pindahkan posisi transmisinya ke posisi P. Nah, yang menarik untuk Pajero facelift ini sekarang sudah auto parking brake. Jadi kalau kita posisikan ke P, maka secara otomatis electric parking brake-nya akan bekerja. Nah, kita kembalikan ke depan, bisa kita lihat di sini untuk electric parking brake-nya sudah otomatis. Jadi kalau menggunakan Pajero yang terbaru ini, kita sudah tidak perlu lagi repot-repot tarik tombol parking brake. Setelah sampai, tinggal kita injak rem, kemudian pindah ke P, maka sudah berhenti sendiri. Berikutnya kita lepaskan sabuk pengaman. Nah, di sini begitu kita lepaskan, ada indikator kalau brake hold-nya sudah tidak aktif. Kalau berkendara di malam hari, jangan lupa untuk menonaktifkan lampu juga. Oh iya, sebagai tambahan, untuk masalah lampu ini agak sedikit berbeda dengan mobil lain, terutama untuk masalah lampu jauhnya. Nah, kalau untuk mobil Pajero Sport ini, lampu dim seperti biasa tarik ke belakang. Nah, kalau untuk lampu jauhnya juga tarik ke belakang. Karena kadang ada konsumen yang bingung, mobil sebelumnya kalau untuk lampu jauh dorong ke depan. Nah, kalau untuk mobil Pajero ini, lampu jauhnya tarik ke belakang. Untuk lampu dekatnya juga sama, tarik ke belakang full. Lalu untuk tombol yang ada di ujung ini adalah tombol headlamp washer. Jadi kalau lampu utama nyala dan kita tekan tombol ini, maka di bagian depan akan keluar air untuk membersihkan lampu utama. Kalau untuk posisi berhenti ini kurang lebih sama seperti mobil lain. Jangan lupa matikan lampu utama, kemudian kalau bisa jangan lupa untuk mematikan AC juga. Ini tujuannya untuk membuat aki tetap awet. Jadi kalau nanti kita nyalakan mobil, maka kerja mobil tidak langsung berat. Mematikan AC, tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Nah, di sini ada tulisan off, tinggal kita pencet, maka AC-nya akan mati. Sudah selesai semua, selanjutnya tinggal kita tekan tombol start stop engine tanpa perlu menginjak apapun. Nah, alhamdulillah sudah selesai semua. Kurang lebih itulah mengenai bagaimana cara mengendarai mobil Mitsubishi Pajero Sport Facelift terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Pajero Sport ini, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Sport semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.